wakil ketua KPU untuk saat ini. Oh, kalau misalnya KPU itu wajib dari anggota MPK atau boleh ngambil dari luar? Untuk KPU Paling Kang Raizo, belum. ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore. Ya, Sore. kita lagi tag-nya lagi sore nih. Kembali lagi di podcast Bangku Cerita episode 4. Episode 4. Kali ini kita itu bukan membahas tentang organisasi kayak OSIS gitu, tapi lebih mendalam bagian pengawasannya seperti KPU dan MPK. Nah, MPK. KPU dan MPK. Nah, sebelum memasukin tujuan dari topik utama kita ini, lebih baik kenal dulu sama dua orang yang ada di depan saya ini. Kepada kakak paling depan. Siap. Nama saya Haidar dari kelas 12 MIA 1. Oke, kalau saya kalian mungkin udah pada tahu ya sebagian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Irawan, biasa dipanggil Jaki. Mungkin saya dari kelas 12. Bukan mungkin pasti nih. Kelas 12 MIA 3. Iya, Ya, cukup paling kelas 12. Si paling kelas 11. Nah, bisa dijelasin jabatan untuk saat ini tuh apa aja gitu. Baik, jadi untuk saya di anggota kepanitiaan KPU sebagai ketua dan ini Dan saya diamanahkan sebagai wakil ketua KPU untuk saat ini. Oh, kalau misalnya KPU itu wajib dari anggota MPK atau boleh ngambil dari luar? Untuk KPU sendiri boleh mengambil dari luar karena seorang anggota KPU tuh sudah pasti MPK dan anggota KPU itu juga boleh dari luar selain dari MPK tersebut gitu. Jadi MPK tuh wajib mengikuti kegiatan dalam KPU ini karena ini emang acara MPK tersendiri gitu loh. Untuk Kak Haidar dan Kak Jaki, apakah sudah lama mengikuti organisasi kayak misalnya KPU, MPK itu udah sejak kapan gitu? Kalau dari saya sendiri ya yang saya rasakan mungkin saya dari tahun ajaran 2021 hingga saat ini yang saya duduk di tempat ini. Saya sekarang dulu tuh pada saat saya kelas 11 itu saya menjabat sebagai wakil ketua MPK hingga sekarang. Dan sekarang saya diamanahkan jadi ada dua, wakil ketua MPK dan juga wakil KPU. Dan mungkin Kak Haidar bisa menjelaskan. kalau saya itu udah mulai dari SMP udah mengikuti OSIS. Tapi di pas kelas 8-nya itu saya keluar gitu. Karena mau fokus di kelas 9 buat persiapan UN. Nah, di SMA-nya itu kelas 11 saya juga termasuk anggota MPK. Jadi kenapa Kak Haidar nggak mau masuk OSIS ketimbang masuk MPK? Kan dari SMP-nya udah pernah masuk OSIS tuh. Kenapa nggak di SMA-nya masuk OSIS gitu? Jadi sebenarnya itu dari awal itu saya memang tidak berniat masuk OSIS gitu. Pas SMP, boleh cerita dikit ya? Boleh. Boleh, oke. Cerita dong, Jadi Kak. pas SMP itu saya emang disuruh sama ortu untuk masuk OSIS. Sebenarnya itu saya tuh terpaksa gitu masuk OSIS. Nah, makanya kelas 8 keluar. Nah, di kelas pas SMA, SMA Ya, SMA. Sekolah menengah atas ya. sekolah menengah atas ya, Iya, benar. SMA. Yang belum tahu SMA itu apa? Itu dia. Ya. Nah, saya itu kelas 10 ditunjuk jadi KM. Oh. Ketua murid dia di kelas ketua kelas lah. Jadi MPK itu dipilihnya itu dari perwakilan setiap kelas kan. Otomatis saya termasuk di invite gitu. Jadi anggota MPK. Nah, jadi kayak gitu saya masuk anggota Oh, MPK jadi itu. maksudnya secara tidak sengaja gitu. Ya, tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Kalau Kak Jaki kan di MPK itu jadi wakil ketua. Kalau Kak Haidar di MPK itu jadi apa? Jadi pengawas divisi keamanan dan pengawas divisi Pengaman diri. pengembangan diri. Pengawas divisi keamanan dan divisi pengembangan diri. Berarti ngawas saya dong? Iya bisa Ah. jadi gitu. Ngawas saya ya? Oh, Iya, aduh. saya baru Makanya tahu kalau gitu. gitu ini hati-hati aja gitu kan. Jangan gugup, Jangan gugup, jangan usah Aman, panik. insya Allah. Udah lanjut. Kenapa mau jadi ketua sama wakil KPU? Oke, cerita lagi nih. Mungkin Cerita, ini ada sedikit cerita. Cerita lagi. Silahkan Kak Ida cerita. Oh, saya. Iya, silahkan. Oke, jadi
suatu hari Waduh, suram gini kita pulang sekolah dari lantai 2 nih ya. Pas kita masih kelas 11 ya. Iya. Waktu itu Kita dulu masih kita turun jalan berdua. Nah, di sana di meja piket ada gerombolan OSIS. ada gerombolan OSIS lagi ngobrol sama pembinanya, Pak Japar. Pak Japar. Nah, pas kita lewat, yang OSIS udah beres tuh. Awalnya Mereka kita juga pengen ikut nongki gitu Ya, kan, ikut nongki bareng nongki. OSIS sama pembinanya. Nah, pada saat itu OSISnya pergi duluan. Ya. Pas kita mau pergi, ada sesuatu. tiba-tiba kita dipanggil. Jaki sama Haidar, sini. Aduh. Sorry. Ini kita sengaja, salah teknis. Apa ya? Kita lanjutin. Jadi Oke. gini. Lanjut, Oke, lanjut. lanjut. Jaki Haidar, sini katanya. Tiba-tiba kan kita ngadep tuh berdua ya. Sebelahan. Tiba-tiba Pak Cabar ngomong, nggak ada basa-basi gitu. Langsung tiba-tiba ke intinya. Haidar, kamu jadi ketua KPU ya. Jaki kamu wakilnya. Nah, di situ kaget tuh kita berdua. Panik attack gitu. Ya, Serangan jantung, untung gak jantungan gitu kan. kok tiba-tiba banget ini. Nah, langsung sama Pak Japar dijelasin tuh gimana KPU itu. Oh, jadi sebelum naik ke kelas 12 udah dikasih tahu gitu bakal jadi ketua KPU sama wakilnya. Ya. Bukan dikasih tahu, lebih tepatnya ditunjuk. Iya, Iya. ditunjuk aja Kalau langsung. dikasih tahu ya abis ditunjuk kita langsung dikasih tahu apa sih itu KPU gitu lah. Siap-siap. Kalau misalnya apa? Kan udah mulai nih menjabat. Mulai dilantik juga pas hari Selasa, pas tanggal berapa sih waktu itu? Pada tanggal 6 Ya, September tanggal 2022. September itu KPU itu dilantik secara resmi pakai janji KPU juga. KPU. Dan itu udah Disahkan oleh disahkan ketua sekolah, Ya, kepala sekolah. kepala sekolah. Kepala. Enggak apa-apa. Mungkin ada baru gitu, kepala jadi ketua gitu. Enggak. Iya, iya. Canda itu. Oleh Jokes. kepala Ingat ya. oleh kepala sekolah. Udah mulai menjabat, kira-kira pergerakan KPU sekarang ini itu timelinenya apa gitu? Oh, Timeline. Oh. timeline. Baiklah. Mungkin Saatnya untuk Anda timeline saya yang akan menjelaskan ya. Ya, mungkin kita mulai dari hari Jumat. Hari Jumat tuh akan ada open registrasi. Apa sih ya registrasi untuk apa? Dari tanggal 8 hingga tanggal 17 itu akan diadakan registrasi untuk ketua paslon, ketua dan wakil ketua OSDT yang akan selanjutnya yang akan datang. Lalu selanjutnya pada saat tanggal 19 hingga tanggal 24 di situ akan ada registrasi anggota OSDT di mana ketua memerlukan anggota gitu loh. Jadi pasti ada anggota lah, ada ketua pasti ada anggota gitu Iya, kan. yang kan nggak mungkin Iya. ketua aja. Dan untuk anggotanya itu harus ada dari syarat-syarat tertentu yang sudah kita buat. Ya, mungkin kalian nanti bisa lihat lah syarat-syaratnya apa. Ya, salah satu syaratnya yaitu harus memasuki SOL. Apa sih itu SOL? SOL adalah School of Leader, di mana kita diajarkan untuk melatih kepemimpinan kita di depan atau di luar sana, di alam nanti. Jadi Alam nanti. Iya, alam, Oh, oke. alam dunia maksudnya. alam. Jadi ya gitu. Kita harus ada sifat leadership Iya. sebelum ini. Anggapannya sih lebih ke LDKS lah ya untuk sebelum menjadi anggota OSDT yang akan datang. Lalu tanggal 19 tanggal 24 juga bakal ada seleksi ketua dan wakil ketua OSDT Ya. bersama manajemen. Jadi manajemen akan mewawancarai kenapa kalian ingin memasuki OSDT, mengapa kalian ingin menjadi ketua dan wakil ketua. Itu pada tanggal 19 sampai tanggal 24 akan ada seleksi untuk ketua dan wakilnya, anggotanya belum. Dan untuk tanggal 21, 22, dan 23 akan diadakan kampanye. Mengapa diadakan kampanye 3 hari? Karena ada 3 kampanye, 3 paslon. Yang kita minimalnya itu insya Allah akan ada 3 paslon. Lanjut, kita pada tanggal 26 akan diadakan debat. Di mana kita memperdebatkan siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua pada yang akan datang nanti. Lanjut pada tanggal 27 itu akan ada pencoblosan sekaligus langsung pemilihan umum. Jadi kita pagi-paginya tuh akan diadakan pencoblosan, ba'da juhurnya kita langsung mengumumkan atau melihat siapa yang akan menang pada saat nanti. Maksudnya OSDT yang akan selanjutnya siapa? Ketua dan wakilnya gitu. Diumumkan gitu. Ya langsung diumumkan secara langsung. Insya Allah akan ada live streaming, tapi nggak tahu lah itu lihat nanti. Lanjut tanggal 29 dan tanggal 30 akan ada namanya seleksi anggota. Jadi akan ada namanya seleksi anggota yang kalau pada tanggal-tanggal sebelumnya tanggal 19 hingga 24 ya mungkin itu untuk ketua. Kalau ini untuk anggota OSDT-nya.
Dan juga itu dilihat dari gimana sih soalnya, gimana kan karena soal ini adalah suatu program wadah untuk melihat jiwa kepemimpinan kita. Di situ kita diukur apakah ini layak untuk memasuki OSDT, apakah tidak. Gitu. Untuk tanggal 1 hingga tanggal 2 itu akan diadakan Muskom. Muskom juga terbagi menjadi dua, Muskom LPJ dan Muskom ADRT. Untuk mungkin dimaksud dari Muskom ini ya adalah Muskom ADRT. Lanjut ke tanggal 3 hingga tanggal 7 baru di sini akan diadakan Muskom LPJ. Muskom LPJ. Bukan, proker ini. Saya lupa sendiri. Maksudnya ini proker buat kabinet baru. Oh ya, proker. Ya, itu maksud Bukan, saya. bukan. Proker itu. Proker. Oh, mungkin kalau tanggal 1 tanggal 2-nya dua-duanya kali di push kita nanti sampai malam nggak tahu lah nanti. Nah, untuk tanggal 1 tanggal 2-nya ini muker gitu maksudnya teh. Jadi siap. muker itu apa? Musyawarah kerja. Jadi di situ akan diadakan kegiatan untuk calon ketua OSDT sama wakil ketua OSDT kerjanya 1 tahun ke depan tuh apa? Ngapain aja gitu. Ngapain aja? Apa yang dilakukan? Masa gabut kan? Jadi butuh proker itu. Iya. Itu fungsinya. Lanjut ke 8 ya kan ada musker maksudnya presentasi dari kerja-kerja tersebut apakah layak untuk dikerjakan atau tidak. Gitu. Jadi bakal ada pertimbangan atau penilaian gitu. Ini kayaknya kurang layak jadi akan dihapus gitu. Ntar diganti dengan yang baru. Ya mungkin Direvisi direvisi lah namanya. Lanjut ke tanggal 14, 15, 16 itu adalah diklat. Oh shit. Itu kalian ya nggak perlu tahu apa itu. Lanjut ya mungkin yang terakhir ada diklat ya paling tanggal 17-nya kita akan diadakan pelantikan. Di situ insya Allah ketua yang baru akan dilantik dan ketua OSDT yang lama akan lengser. Itu tuh Sertijab lah ya. sertijab. Sertijab. Itu OSDT dan MPK tuh lengsernya insya Allah berbarengan. Kita pun tidak tahu gimana konsepnya nanti. Ya mungkin segitu aja untuk sistem kerja kita untuk saat ini. Banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Memusingkan Cukup padat sedikit. gitu. Tapi secara nggak langsung kalau misalnya nggak ada KPU pasti semua ini nggak bakal bisa berjalan. tentu Betul saja. Secara nggak langsung kayak kami itu dari OSIS mau bilang makasih kepada KPU yang sudah membantu Iya. untuk menyaring filter-filter menyaring Agar siswa-siswa yang mau yang layak masuk gitu OSIS lah. Yang layak gitu. Pasti kan ada gitu yang kurang layak. Ya misalkan kayak orang-orang yang sering berbohong jadi kita lihat lah dari SOL-nya gitu. Jadi kita lihat sikap dan attitude-nya gitu. Attitude-nya dari SOL tersebut. Oke. Kira-kira kalau misalnya nih kan udah masuk bisa nggak sih ngeganti paslon gitu. Misalnya udah ngedaftar nih, daftarnya paslon ini, ketuanya ini, wakilnya ini. Tapi nanti tiba-tiba misalnya besok atau lusanya ada misalnya alasan syar'i lah apa segala macam, jadinya dirombak lagi gitu. Bisa nggak Kak? Mungkin bisa, Bisa. tapi harus ada alasan yang syar'i juga. Ya. Karena di situ sudah tertera nama-nama, data-datanya. Kalau tidak ada alasan syar'i, ya kita tidak bisa menerimanya. Gitu loh. Kira-kira kalau di KPU itu ngasih slot buat paslon itu berapa? 3 ya? Itu Lebih dari 3. Lebih dari 3. Kita usahakan minimal 3. Ya. Oh minimal harus 3. Iya, 3. Maksimal sih bebas mau itu. Karena bakal ada namanya penseleksian di situ. Jadi sebelum kita debat atau acara-acara yang segede itu bakal ada namanya penseleksian. Kan tadi yang disebutkan tadi pada tanggal 19 hingga tanggal 24 itu akan ada seleksi bersama manajemen. Di situ akan diseleksi. Misalkan dari 10 kita papat lagi jadi 5 kita papat lagi jadi 3 gitu loh. Kita pepet terus. Oh, jadi seleksi manajemennya itu bukan masa 1 hari ntar sama Ustadz Hendra, 1 harinya lagi sama Ustadz Bagus. Enggak, mungkin ya langsung dari sekolah mungkin ke pembina Ya. gitu. Langsungnya manajemen sekolah gitu loh. Jadi dari tanggal 19 sampai 24 itu enggak cuma wawancara doang. Iya. Ya emang gak sekedar wawancara, itu sekaligus penseleksian. Jadi udah wawancara, oh ini layak nih. Nah diseleksi, nanti misalkan, wah yang layak ada 5, diseleksi lagi gimana caranya harus sampai 3 paslon. Gitu. Oh gitu. Capek ya, pusing denger ya. Aduh saya juga hampir ketar-ketir ini. Aduh, Hampir lah ya. Untung saya dibantu oleh anggota saya sendiri. Coba kalau nggak kita berdua doang, itu kayak udah mungkin
wah udah mati kali ya. Nah, Canda mati aduh. enggak lah, maksudnya bukan mati gitu. Maksudnya ya kayak ya kita udah kecapean gitu. Ntar sakit siapa yang bisa menggantikan kita gitu. Oke, aman. Kita masuk gitu. Kalau misalnya berarti kelas 10 bisa nyalonin. Bisa, tapi bukan untuk ketua dan wakil ketua. Kelas 10 hanya bisa dicalonkan sebagai anggota Anggota OSDT. OSDT. Oh gitu. Iya, begitu. Hmm. Awalnya juga kelas 10 bisa dimasukkan ketua dan wakil ketua OSDT, tapi untuk sekarang tahun sekarang kita mengadakannya untuk kelas 11 dulu. Karena apa? Karena kelas 11 mungkin sudah ada pengalaman dari kelas 10 apa sih itu DT gitu. Jadi untuk sekarang ya terus juga pas itu masa-masa pandemi gitu. Jadi kayak kurang untuk bersosialisasi untuk gimana visi misinya ke depannya. Kelas 10 juga mungkin belum pada siap untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Iya. Nah, makanya saya ajukan untuk tahun ini ya untuk kelas 11 dulu terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tuh gini, kalau misalkan yang kelas 11 tuh paslonnya itu cuma ada satu, nah itu kan otomatis kurang tuh. Nah jadi kita bakalan ngebuka juga buat yang kelas 10, jadi mereka bisa nyalonin juga. Itu kalau udah terpaksa banget itu. Kalau kelas 11 tidak ada Kalau udah urgent. urgent gitu. Nggak ada yang nyalonin gitu ya. Iya. Mungkin kalau satu paslon doang kelas 10 bisa ditarik satu. Jadi pasti yang akan ada namanya debat gitu. Misalkan cuma satu paslon dari kelas 11, ya mungkin kelas 10-nya nanti bisa ikutan gitu. Untuk mendaftarkan jadi ketua dan wakil ketua gitu. Pusing guys dengarnya. Berat banget. Gimana kalau misalnya ada ketua dan wakil ketua yang dia nyalonin, terus tiba-tiba ngemundurin diri gitu, itu boleh? Atau dia kekekang gitu? Maksudnya tertekan apa dimaksud dari keterangan itu? Kekangnya itu kalau misalnya udah menulis kalau misalnya dia mau mendaftar, nggak boleh keluar secara tiba-tiba. Ya, ya. Ya, Nggak gitu. boleh keluar secara tiba-tiba. Jadi harus ada alasan yang syar'i. Jadi biar kita tahu gitu. Ya, Kenapa Dan alasannya? pasti juga bakal diwawancara Ya. terlebih dahulu kenapa kalian keluar gini. Diinterogasi. Ya, diinterogasi. Diinterogasi ya. Pakai pisau. Enggak lah, canda pisau. Jadi nggak ada yang bisa nge-troll gitu. Iya, Jadi kalau misalnya kriteria buat jadi ketua sama wakil ketua OSIS itu apa aja, Kak? kriterianya. Hafalan. Ya, yang hafalan lah ya. Mungkin untuk hafalan kita minimalkan berapa? 5 juz. 5 juz. Ya. Itu untuk hafalan dan mutskinnya Mungkinnya 2 juz. 2 juz. Dan kedua mungkin harus memiliki rekomendasi dari BINSIS. Surat kelakuan baik. Ya, itu. Dan juga harus tercatat sebagai santri aktif. Kalau dia tidak aktif, nanti di organisasinya bisa-bisa dia nggak aktif sama sekali gitu loh. Maksudnya santri aktif itu gimana? Ya, dia pertama dilihat dari presensi apel, presensi masjid, sekolah dan lain-lain sebagainya. Hadir Hadir kegiatan ya, ya? presensi lah ya. Bukan sekedar hadir tapi ada di dalam kegiatan. Kan biasanya ada tuh yang Ikut hadir. berkontribusi dalam Iya, kegiatan. berkontribusi gitu. Biasanya kan ada gitu yang cuma presensi doang gitu loh. Hadir Ya, doang. makanya kita sekarang udah memerhatikan beberapa orang yang kayak layak gitu untuk memasuki ketua dan wakil ketua OSIS gitu. Mungkin ada tambahan untuk kriteria dari Kak Hida? Cukup. Kalau kriteria mah. Ya mungkin sekarang juga ada mungkin ada psikotes gitu dari Bu Desi. Kita juga nggak tahu ini belum di ACC atau enggaknya gitu untuk psikotes. Jadi rencana mau buat psikotes. Ya, Ya. mau lihat dulu gimana sih kelakuan anak itu, gimana sih cara dia Nah, bersosialisasi. jadi ngelihat gitu. Ya, dia juga harus mengenal kenalan sama diri sendiri, terus relasi dengan sosial gitulah dan lain-lain. Dia harus mempunyai kepribadian yang baik juga, bukan yang bermuka dua. Oh. Kira-kira Kak Haidar sama Kak Jaki itu antusias nggak sih ngelihat anak-anak yang lagi pada semangat buat mau nyalonin jadi ketos, wakil-ketos ataupun jadi anggota OSIS yang bakal kabinet selanjutnya? Ya, saya mah antusias banget ya kita Ya, mah. kita malah bersyukur, Ya. terbantu banget. Karena apa? Dia menjalankan pekerjaan kita, bukan menjalankan sih, lebih tepatnya kayak Melanjutkan gitu ya. melanjutkan Mewariskan OSIS gitu. yang lama. Yang pertama tuh, yang kedua ya meringankan pekerjaan kita juga. Masa kita yang harus nyari gitu sampai yang mau kan nggak perlu. Itu kenapa OSIS yang mengajukan, karena itu biar dari keinginan dia sendiri. Jadi kalau dia masuk nggak ada alasan dong, karena itu keinginan dari dia sendiri, kecuali kalau itu ditunjuk. Iya. Karena ini ada perseleksian seperti ini dan yang lain sebagainya, ya itu karena keinginan dia sendiri. Gimana sih dia mau menjadi OSIS, gimana mau menjadi OSIS yang lebih baik. Mungkin dia mau menjadi organisasi karena apa? Karena dia tuh pengen belajar gimana sih organisasi gitu. Mungkin ada teman? Cukup.
Gitu ya. Kalau misalnya di KPU-nya itu apa ada divisi apa aja sih KPU? KPU untuk yang pertama Ada ketua, ada wakil, Ya, ada sekretaris. sekretaris. Nah, itu Nah, mah ya. udah ada tahu pokoknya Ofisio. divisinya. Ofisio. Ya. Dan kita ganti nama juga sekretaris menjadi data informasi. Jadi bukan nama sekretaris. Di MPK. Kenapa diganti? Hah? Kenapa Kan diganti? ini KPU kan? Di MPK. Atau di MPK? KPU. Oh, KPU, bener. Iya, benar. Di KPU. Kita lagi bahas KPU. Iya, kita biasa lah manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Tadi salah denger itu. Salah Sorry. Jadi ya itu yang pertama cuma Ada ketua, ada wakil ketua, ada apa lagi? ada bendahara, divisi keuangan kita ganti. Terus untuk sekretaris kita ganti menjadi divisi data informasi. Bagian acara kita ganti jadi divisi penyelenggara. Untuk momen sendiri kita ganti menjadi dokumentasi dan desainer. Mungkin biar bahasanya gaul-gaul gitu lah ya. Lanjut. Dan ada divisi Oke guys, balik lagi tadi ada sedikit masalah kan. Ya. Tiba-tiba bel gitu. Jadi biar Tidak terganggu juga. tidak terganggu biar suaranya jernih kita cut bentar gitu. Jadi sampai mana Kak? Sampai yang sampai divisi 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 logistik. KPU ya. Ya, lagi sih KPU divisi. Sejak apa KPU divisi? Itu hanya program organisasi. Lanjut. Hah? Lanjut. Udah gitu aja. Ya, Oh, udah gitu aja. Berapa banyak Oh, divisi kan? mana nggak tahu perlu kan mau banyak 10 gitu. tuh 20 kan enggak perlu lah ya Ya. sampai segitu banyak. Kita udah bahas KPU nih. Kita lanjut ke MPK. MPK. Ini Wah, MPK. MPK ini benar-benar organisasi yang bergengsi gitu ya, karena dipandang itu sebagai kayak atasannya OSIS gitu. Iya, benar. Kayak misalnya ibaratnya di suatu negara itu MPK itu ibarat PM apa? MPR, MPR, Majelis Siap, Permusyawaratan Rakyat. Ini Majelis Permusyawaratan Nah, Kelas. kelas. Emang jago Majelis bergurau ya Permusyawaratan Jack. Rakyat. Harus kelas gitu lah. Ketua MPK siapa sih? Oh, Untuk ketua MPK sendiri ya Kak Naufaldi Novaldi. Sugianto. Sugianto. Ya. Mungkin saya kurang tahu lebih depan. Biasanya dipanggil Naufaldi gitu. Kak Ipul, Ipul. biasanya Ipul. Ya. Ya mungkin dia di sini sedang tidak ada, Ya. sedang ada probabilitas ya. Sangat Lagi- sibuk orangnya itu. Ya, karena ketua gitu ya. Ya, wajar lah. Ya Ketua. saya juga kemarin kan manggil Kak Imam itu, butuh penjadwalan yang Nah, khas gitu. iya. Jadi biar bisa saling Kang Raizal belum. ada apa? Kenapa Kak? Lanjut tadi ada masalah Lanjut problem. tadi ada yang mau masuk gitu. Soalnya kami ngeteknya itu lagi di perpustakaan. Nah jadi sebenarnya ruang podcast sendiri itu belum ada guys. Kenapa belum ada? Karena lagi yang namanya pengajuan. Jadi secara nggak langsung kami Lagi sedang mencari proses. tempat-tempat yang kira-kira estetik gitu. Estetik. Yang bagus. Jadi insya Allah setiap episode bakal ada tempat-tempat yang bakal berbeda. Mungkin bakal di outdoor, bakal di rooftop, mungkin di asrama gitu. Ya kita lihat nanti ya. Iya. Tapi masalahnya buat divisi saya tinggal 1 bulan lagi, sedangkan podcast targetnya cuma 2 kali tag setiap Iya. 1 bulan. Jadi mungkin insya Allah kedepannya diharapin buat divisi pengembangan diri yang selanjutnya bisa lebih kreatif lebih lagi. berkreativitas dalam lebih menarik iya, lagi. lebih menarik pengerjaannya karena menurut saya sendiri podcast ini masih kurang gitu. Kenapa kurang? Pertama banyak orang-orang yang masih bingung gitu mau diajak dengan tema apa, pengen judulnya apa. Jadi kalau bisa sih untuk yang menentukan tema itu dari bagian divisi pengembangan diri. Iya, Jadi kita pengennya sih tinggal gitu. menjabarkan apa aja yang di dalam tema tersebut. Gitu. Dan kalau boleh nanya nih, Kak Fahri sendiri nanti bakalan lanjut jadi OSIS atau enggak tuh? Kalau boleh nanya nih. Iya, iya kan. Sedangkan kan Kak Fahri sekarang menjabat sebagai OSDT bagian pengembangan diri. Ya. Apakah Kak Fahri ingin melanjutkan dengan pencapaian selama ini atau enggak? Itu setelah coba saya minta jawaban dari Kak Fahri. Jawabannya belum pasti. Itu aja. Mengapa belum pasti? Kenapa belum pasti? Pertama mau lihat dulu. Pertama mau soal istikharah, belum lagi minta setujuan sama orang tua kan. Soalnya kalau orang tua pasti bakal mengevaluasi gitu kegiatan sayanya itu di 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 kelas, OSIS sebelumnya itu gimana. Nah, kalau misalnya mau ikut lagi, nah kira-kira bakal gimana nanti takutnya
malah kejerumus kayak misalnya kurang disiplin, kurang ini, teratur lebih lah ya. capek gitu. Ya. Tapi bakal diusahain, bakal ikut soalnya tadi pagi juga udah ngedaftar buat program SOL. Jadi insya Allah bakal ikut, lihat ke depannya aja. Lihat Bakal situasi gimana lah ya, ya. lihat sikon. Sikon. Situasi dan kondisi. Kondisi. Dan lanjut aja ke MPK. Nah, Oke. tadi udah sampai mana sih? Ketua. Ketua, ya, udah kita. sampai ketua. Nah, kira-kira MPK itu kenapa harus kelas 12? Kenapa harus kelas 11? Misal nih, di MPK itu kayak misalnya kabinet kebarin harus seangkatan sama kabinet yang OSIS. Kan MPK lebih tinggi tuh. Kenapa nggak yang kelas 12-nya? Itu mungkin kita mengikuti angkatan-angkatan sebelumnya. Iya. Karena angkatan-angkatan sebelumnya ya begitu. Dari itu mungkin setara sama OSIS. Karena apa? Yang pertama mungkin biar melihat gimana sih kinerja OSIS kan di asrama itu baik atau enggaknya, di masjid enggak baik atau enggaknya. Mungkin kalau beda angkatan kita kan tidak tahu di dalam asramanya itu dia bagaimana, mengerjakan proker atau tidak dan lain sebagainya. Sebenarnya MPK itu tugasnya cuma ngawasin OSIS aja atau gimana sih? Enggak. Tugas MPK tuh yang pertama ya mengawasi OSIS, menilai OSIS, mengevaluasi OSIS, terus yang membuat sidang muskom, RLB, terus kode etik dan lain-lain. Masih banyak tugas-tugas MPK yang lainnya. Oh, kalau jadi hanya OSIS gitu? Nggak ada organisasi lain kayak Pasinka atau Ya, gimana MPK gitu? itu emang bertujuan untuk mengawasi gimana sih OSIS, Kinerja OSIS. baik atau tidak, lancar tidaknya. Sebenarnya harusnya sih ada evaluasi selama 2 minggu sekali, kalau nggak sebulan sekali atau seminggu sekali evaluasi bersama OSIS gitu. Ini proker kenapa belum dikerjakan dan lain-lain. Tadi kita mau ngatur sebentar. Ya. Jadi kalau ngelihat muka Kak itu jadi teringat pas masa-masa diklat dulu. Oh. Wah, itu saat-saat yang menegangkan, ceria, bahagia, antusiasmenya itu benar-benar tinggi gitu pas di diklat. Apalagi pas Kak Haidar, Kak Jaki itu rela buat kepalanya itu dipangkas. Wah, dipangkas abis. gila. Itu masih ada tuh foto-fotonya itu. Jangan benar-benar memorable. Jangan dipublikasi. Kalau bisa nanti multimedia minta tolong di Iya, tampang iya, gitu nggak ya. usah, nggak usah. Diedit gitu. Jangan dipublikasikan dong kalau itu mah. Itu karena aib kita sendiri Termasuk gitu. kepada aib gitu. Nanti Nggak takutnya yang nonton pada demen lagi. Iya. Tapi jadi kan kita nggak tahu. Siapa tahu nanti yang nontonnya kalau ngeliat jadi demen. boleh. Waduh. Kan bahaya gitu. itu. Apalagi Gini. yang nonton kan kalau Gini, pas diklat itu ada nggak sih momen-momen kayak yang lucu-lucu gitu? Pas Ada. lagi dangdut? saya malah lebih lucu loh. Yang pertama tuh yang pas masa-masanya ngejilatin tangan orang. Tapi Wah. saya bersyukur banget kenapa yang 2 orang yang ngejilatin tangan saya dua-duanya menjadi ketos dan waketos untuk saat ini. Saya nggak nyangka awalnya dia tuh emang bukan ketos dan waketos dan akhirnya dia bisa naik menjadi ketos dan waketos. Itu mungkin karena ngejilatin tangan saya aja. Saya juga nggak tahu soalnya dua-duanya cuma 2 orang dan dua-duanya itu yang menjilatkan tangan-tangan saya pada saat tangan saya kotor. Itu pas diklat. Kenapa? Kita pas diklat tuh di alam. Jadi wajar tangan saya kotor dijilatin dia. Wajar. Tapi Semoga- alhamdulillah dia jadi ketos dan waketos. Tidak termasuk kemusyrikan semoga. Iya, Semoga ya. jangan Semoga insya mungkin Allah. kalau mau nanti bisa enggak lah, bercanda kali. Gak ada, saya emang gak ada cerita Kak Haidar nggak ada lucu. cerita? Ada sih sebenarnya mah, cuman gak lah, gak mau. Ceritain aja nggak Pam? Gak mau, malu ah. Kok malu? Jangan Ini malu, lihat Kak. kan, tidak ada malu. Bukan tidak ada malu. Ini kan hanya biar menarik apa sih itu diklat gitu. Nanti Oh ya. itu spoiler sedikit lah ya, jangan kalian tahu semua. Nanti kalau tahu semua nanti kalian malah pada nggak mau ikut gitu kan. Pokoknya asik lah, diklat tuh asik, menarik, seru, abis-abisan. Ya begitu lah. Mirip apa sih yang kalau di Pramuka itu namanya Ah, perkemahan. perkemahan. Pokoknya kita bakal berkemah 3 hari Iya, berkemah 2 malam gitu. mungkin. Benar. buat ponco. Iya, buat ya. ponco, Kalau kayak bisa makan di alam. Kayak outbound gitu pokoknya mah. Mirip outbound. Hidup di alam lah ya intinya. Outbound seru-seruan banget Seru-seru itu. banget. outbound. Seru-seruan banget tuh. Pokoknya seru banget dah kalau Saya ingat nih, waktu itu lagi di diklat kan, Iya. di diklat pas malam-malam, yang pas kita mau jurik malam tuh. Ah. Nah, jurik malam tuh ibaratnya kayak penguatan rohani lah istilahnya. Ya. Jadi sambil jalan istighfar, itu nggak bawa senter, nggak boleh bawa senter kan, Iya. cuma dikasih lilin gitu.
itu buat kita melatih kemandirian karena diklat itu apa? Pendidikan. Mendirikan jati diri kita. Jadi kita gimana sih menghadapi situasi dalam situasi gelap maupun terang, menghadapi situasi lagi sulit maupun senang. Itulah diklat. Kayak mengajari gimana sih jati diri kita sebenarnya. Itu tuh diklat. Mungkin ada cerita lucu tentang telur yang dipecahkan. Oh. Mungkin kalian sendiri Enggak. merasakan. Tapi kakak nggak ingat yang pas saya bawa lilin tuh. Bawa lilin jalan kan. Nggak tahu tuh arahnya itu belok kiri kan. Iya. Saya malah lurus kan. Nah dipanggil tuh sama kakak kelas kan. Iya. Kesini posnya kan. Woi kesini. Saya balik ke belakang. Waktu itu divisi saya tuh saya, ke Himyar, sama ke Alak ya. Oh iya, Ya ke Alak. Saya paling depan kan karena megang lilin. Iya, Karena megang lilin, saya paling depan. Jalan. Saya nggak tahu di depan itu ada jurang. Saya nyerasan jatuh ke bawah kan. Nyerasan jatuh ke bawah terus kakak yang di posnya itu pada kaget kan, pada panik semua. Tolongin. Itu saya kejungkir balik, habis posisi terlentak. Yang saya ingat itu cuma lilin kan. Ya lilinnya mati gitu. Panik ketek gitu. Panik. Soalnya Panik. lilinnya mati, soalnya masih banyak pos-pos selanjutnya yang harus dilewatin, sedangkan lilinnya itu udah mati gitu. Itu benar-benar panik, merasa bersalah, merasa apa. Tapi alhamdulillah baiknya kakak kelas kita itu nanya langsung, kamu nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Nah gitu. Itu benar-benar Sangat peduli kakak kelas kita itu ya. Kakak kelas kita emang pada baik-baik. Pokoknya di dalam diklat tuh kakak kelasnya emang baik-baik lah. The best mengajari kita cara makan, tertib, tegas juga, tegas. Dan ya cara kita hidup di alam gimana sih, kayak masakannya nggak pakai kompor melainkan pakai api yang kecil gitu. Gimana kita mencari solusi dalam suatu permasalahan. nasi juga. Ya masak nasi Masak kita nasi. sendiri. Itu kita tidak diajari orang tua. Jadi mau nasinya lembek, Nah, lecek dan lain sebagainya. Yang pegang ya, mateng tuh Ya nasi. makan aja karena ya, saya mungkin makan. ada juga nasi yang keras, lecek kayak dedek bebek mungkin. Oh iya, itu mungkin lagi bercanda. Ya mungkin ada lagi dari Kak Wah, Hidayat tidak. cerita menarik. Kayak gitu. Salah orang. Aduh. Anda itu mengingat orang nih. Bukan mengingat orang. Duduk dengan siapa? Di bawah suasana. Bukan. Iya Waduh. kalau suasana soalnya tadi Kak Fahri sendiri bilang apa Kak Imyar gitu. Oh, Kak Kak Imyar. Saya jadi ingat Imyar sah gitu. Ya, sahabat Anda. Sahabat Anda. Itu mungkin seru. Tidak, mungkin dari saya sudah cukup lah. Cukup ya. Ya, cukup. Hambatan di MPK tuh kira-kira apa? Untuk hambatannya sendiri yang pertama ya paling 3K lah. Apa sih Iya. 3K? Saya lupa. Komunikasi, Iya. Koordinasi. koordinasi. Konsumsi. 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 Kita itu Kita butuh makan. Butuh makan gitu ya. Kak yang Tidak ada makan, tidak ada pekerjaan. Benar. Canda. Bukan, maksudnya bukan yang 3 bukan konsumsi. Apa? Kontrol. Kontrol. Gimana bilang 3K tapi nggak tahu. Kontrol. Iya kontrol. Oh, iya, kontrol. Saya ngetes dulu. Ya. Ya, itu mungkin hambatan dari MPK sendiri ya 3K. Terus emang dari hambatan-hambatannya anak-anak yang susahnya diatur, mungkin yang memang basicnya belum ada MPK. Saya sendiri belum ada basic MPK sama sekali, jadi saya Sama dari saya memang juga. kurang mengerti sih apa pekerjaan MPK sendiri gitu. Ya mungkin emang di situ permasalahan kita harus mencari yang lebih baik lagi dari kita. Kita sendiri emang banyak kekurangan gitu, tidak ada kelebihan. Ya begitu. Dan kalau misalkan MPK kayak ada ngadain rapat gitu, kayak yang lainnya tuh nggak diundang. Ya, jadi tuh ada pada suatu hari nih, Nah, ada teman saya ngadain rapat, tapi temennya pada nggak tahu, angkatannya sendiri Iya. pada nggak tahu ada rapat gitu. Tiba-tiba setelah rapatnya selesai, kita juga tidak tahu dikasih tahu isi rapatnya apa. iya, Tiba-tiba udah ditanyain pembina MPK. ketua Pembina. MPK. Oh, Aduh. MPK. Jadi ya gitu, tiba-tiba ditanya pembina MPK, Jaki, tadi ada rapat ya semalam, sedangkan saya tidak tahu ada rapat Ya. itu. Itu sih yang harus itu 3K-nya lah, 3K diperkuat banget. lagi. Nah, insya Allah saya ingin mencari ketua MPK yang baru, yang Bener-bener benar-benar ada 3K-nya, gimana cara mencari solusi kalau ada dalam permasalahan, yang mempunyai leadership. Ya begitulah yang insya Allah bagus-bagus. Itu yang saya rekomendasikan untuk MPK ke depan. Oke. Jujur sih pertanyaan saya udah habis gitu. Waduh. Jadi saya nggak tahu mau ngasih tahu apa. Kira-kira Kak Jaki atau Kak Haidar ada yang mau diobrolin lagi? Ya apa yang diobrolin ya? Terlalu banyak mungkin kalau diobrolin. pusing ini nih. Secret deep talk mungkin nanti
Habis ini. Mau 2 jam Mau 2 jam nggak perlu kan? Nanti kalian bosan melihat muka saya. Sekarang aja, mumpung lagi menarik. Gak jelas. Nggak itu jokes sedikit, jangan pada ketawa. Ya karena ya begitulah. Oke. Berarti udah cukup nih. Cukup. Cukup dari saya, Mas. Dari saya juga. Berarti nggak ada yang mau diobrolin lagi nih. Nggak ada. Paling nanti kita obrolin siapa sih orangnya gitu. Paling Pada penasaran kan? Masuk DT. Pada penasaran Diklat itu apa? Masuk Masuk OSIS. OSIS. Masuk MPK. Ya begitulah. Kalau kalian ingin tahu apa aja sih kegiatan di MPK, apa aja sih kegiatan di OSIS, ya masuk dong OSIS. Gimana sih OSIS? Kan di situ kalian mencari jati diri. Mungkin kalian emang belum paham divisi-divisinya. Ini kerja apa sih logistik? Ini kerja apa? Ya di situ kita belajar untuk masa depan kita. Ini lebih ke promosi enggak? Bukan promosi. Advertisement Jadi gitu. ya mau siapa sih yang nggak mau berbondong-bondong mempelajari ilmu di dalam organisasi, karena itu perlu banget loh. Iya. Di dalam organisasi itu emang banyak banget ilmunya, dari kejujuran, leadership, tolong menolong, kerjasama, ya banyak lah posisi positif yang diadakan di dalam suatu organisasi. OSIS, MPK, Garda, dan maupun bingung kan Garda apa? Masuk MPK. Salah. masuk Garda. DT. Masuk DT. Masuk DT baru masuk Garda, Garda. ya. Gitu lah maksud saya. Ya biar menarik lah ya. Ya biar gak bosan-bosan. Pokoknya intinya mah di DT itu banyak organisasi yang Banyak berbeda-beda, banget. bermacam-macam Ya. gitu. Makanya mungkin salah satu yang menonjolnya ya OSIS dan MPK gitu. Ya kalian ketahui sendirilah, di sini kan kita juga sama-sama belajar. Mungkin kakak kelas kalian yang sudah tahu juga, mungkin yang kalian mungkin ada proker baru yang mungkin kakak kelas gak tahu ya. Kita juga insya Allah membantu gitu. Walaupun alumni OSIS atau alumni MPK ya pasti kita membantu, namanya juga kan kerjasama gitu. Iya, membuat DT menjadi lebih baik lagi. Ya, kita ya itu melakukannya ya mungkin sesuai visi misi kalian gitu. Apa sih visi kalian? Apa sih misi kalian? Itu kalian tentukan sendiri. Karena apa? Masa kita yang tentukan kan enggak gitu. Kalau kita yang tentukan, kita yang atur kalian. Iya Kan dong. ini kalian yang atur kita gitu untuk kedepannya nanti. Oke. Kayaknya udah kita cukupin aja ya. Ya, sudah cukup. Alhamdulillah. Oh, udah jam 3. Oh, Udah jam iya. 3 bentar lagi juga udah mau azan asar. Jadi alhamdulillah pas banget. Semoga nggak nyampe sejam gitu ya. Paling 45 menitan lah. Atau Ataupun 30 kurang ya, kurang Itu lebihnya juga kurang setengah lah. jam Mungkin lah, kurang lebihnya mungkin. 40 menit Ya, lah ya. Kurang karena lebih. kemarin yang pas podcast kemarin itu kendalanya itu 40 menit, ngeditnya lama, jadi filenya besar kan. Iya. Pas di-upload apa gimana kamu multimedia? Ya, mungkin gitu Pas lah. di-upload jadi lama gitu ngerendernya, jadi sampai butuh 2 hari makanya. Ini juga kita nggak tahu nih akan ada cut atau tidaknya. Mungkin ada beberapa Ada beberapa di cut. yang di-cut yang kita tidak harus diomongin tapi kita malah omongkan. Keluar dari jalur utama. Ya keluar dari jalur utama mungkin kita. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, dari Kak Haidar, Kak Zaki. Makasih buat udah datang gitu Iya. ke podcast, sudah mau mengisi luang waktunya, mengisi acara ini, membantu program kerja saya biar terlaksana gitu. Tapi kan biasanya kalau podcast dapat konsumsi Oh, iya, gitu kan konsumsi. biasanya. Aman, insya Allah nanti saya Aman lah kasih ya. gitu. Oh siap. Yang makasih. benar. Alhamdulillah kan hari Kamis ngeteknya, jadi bisa buat sambil buka puasa. Alhamdulillah. Puasa kan? Ya, Alhamdulillah. puasa. Alhamdulillah. Alhamdullah. Oke, mungkin kita cukupkan sekian. Saya Fahri, Saya Jaki. Saya Haidar. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak gitu gak sih? Kayak terlalu anak-anak gitu. Iya, mungkin kita harus bilang lebih formal sedikit. Nah, kayak Panurdin. Saya Fahri. Saya Zaki. Saya Fahri, Saya Zaki. Saya Haidar. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.